Kalau misalnya dampak dari tanda petik, dampak dari pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak pada akhirnya akan membuat anak tidak mandiri, padahal tujuan orang tua menjadikan anak supaya bahagia. Supaya bisa bahagia gimana? Ya mendidik anak supaya dia bisa mandiri, artinya bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Kalau misalnya ada sesuatu itu perlu dibicarakan bersama, jadi anak diajak untuk berdialog berkenaan dengan apa yang diinginkan itu. Misalnya dalam penentuan kelanjutan studi misalnya untuk anak ya, karena anak kan juga punya suara. Jadi harapan saya dalam membuat keputusan tentang anak ya perlu diajak sekecil apapun anak itu. Tentu kata-kata kita itu disesuaikan dengan dia, sehingga nanti anak belajar membuat keputusan tentang dirinya dan apa yang akan dilakukan, dan ini memberikan kesempatan bagi anak merasa berharga sebagai diri. Nah, rasa berharga sebagai diri itu merupakan fondasi dari perkembangan anak yang ke arah kemandirian gitu. Belakangan ini orang tua seringkali terlalu memproteksi anak. Nah, dampaknya anak jadi kurang mandiri. Bagaimana menurut pendapat Prof. Ramli? Ya, memang begini secara umum ya. Termasuk saya ini seringkali tergoda untuk mengarahkan anak sesuai dengan kemauan saya. Tetapi setelah saya melihat kenyataan di lapangan pada siswa-siswa masyarakat pada umumnya, kalau saya memaksakan kehendak saya kepada anak, ya, maka akibatnya ya anak-anak nanti tidak punya kreativitas sendiri, tidak punya arahan sendiri gitu. Karena itu maka sebagai orang tua memang sebagai orang tua memang mestinya punya harapan-harapan supaya seperti orang tuanya macam-macam. Tetapi jangan lupa kalau memaksakan apa yang cocok orang tua belum tentu cocok untuk anak, sehingga akibatnya apa? Karena tidak cocok, anak lalu memaksa untuk menyesuaikan dengan kehendak orang tua yang itu bukan dirinya, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak berani membuat keputusan, tidak berani melangkah. Intinya tadi seperti yang jenengan katakan, anak menjadi kurang mandiri, bahkan tidak mandiri. Padahal dalam situasi seperti sekarang, anak dihadapkan pada perkembangan yang begitu cepat seperti ini, ya dengan pendidikan seperti itu maka menyebabkan nanti anak tidak akan bisa melesat dan tidak akan bisa cepat mengikuti perkembangan ini gitu. Dan kadang-kadang orang tua dengan anak ini kan sudah beda generasi. Benar, iya benar. Karena itu ada ahli yang mengatakan bahwa anakmu itu anak biologis, tetapi anakmu itu nanti dipersiapkan bukan untuk sekarang, tapi untuk yang masa datang. Karena itu maka jangan didik anakmu seperti pada waktu kamu dahulunya gitu. Ada solusi dari Prof. Ramli? Ya tentu saja. Kalau misalnya dampak dari tanda petik, dampak dari pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak pada akhirnya akan membuat anak tidak mandiri, padahal tujuan orang tua menjadikan anak supaya bahagia. Supaya bisa bahagia gimana? Ya mendidik anak supaya dia bisa mandiri, artinya bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Kalau misalnya ada sesuatu itu perlu dibicarakan bersama, jadi anak diajak untuk berdialog berkenaan dengan apa yang diinginkan itu. Misalnya dalam penentuan kelanjutan studi misalnya untuk anak ya, misalnya dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP SMA, SMA ke perguruan tinggi, anak diajak bareng. Misalnya TK setelah TK itu kan macam-macam, ada SD pun juga macam-macam, ada swasta, ada negeri, terus juga ada MI misalnya madrasah ibtidaiyah gitu. Kalau pengalaman saya dengan anak saya begitu, ini ada madrasah, ada SD, gimana kamu bicara ya, karena anak kan juga punya suara. Jadi harapan saya dalam membuat keputusan tentang anak ya perlu diajak
sekecil apapun anak itu, tentu kata-kata kita itu disesuaikan dengan dia, sehingga nanti anak belajar membuat keputusan tentang dirinya dan apa yang akan dilakukan, dan ini memberikan kesempatan bagi anak merasa berharga sebagai diri. Nah, rasa berharga sebagai diri itu merupakan fondasi dari perkembangan anak yang ke arah kemandirian gitu. Iya. Ya, lebih pede ya. Iya, karena sering ya belajar menentukan arah hidupnya, tanda petik ya, arah hidup tanda petik, dan juga setelah dia bisa membuat keputusan bersama orang tua, bahkan mungkin dia sendiri, itu ada rasa berharga, rasa senang, rasa bahagia sebagai anak. Nah, pengalaman sukses saya ternyata bisa, itu merupakan fondasi, salah satu fondasi utama untuk menjadi anak yang mandiri dan juga warga negara yang mandiri, gitu. Kalau tentang kemandirian anak, zaman milenium ini gimana, Bro? Saya kira bukan milenium lagi, pasca milenium ini sendiri. Iya, pasca milenium. Iya, itu tadi fondasinya. Kalau menurut saya, sebagai orang tua itu membantu anak belajar untuk membuat keputusan tentang dirinya, tentu sesuai dengan kapasitas anak ya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami keberhasilan. Keduanya ini penting untuk menghadapi masa apapun, termasuk masa milenium itu tadi. Jadi orang punya rasa percaya diri, efikasi diri itu karena ada dua ini. Jadi pengalaman membuat keputusan tentang dirinya, dan yang kedua merasa berharga, merasa berhasil dia melakukan sesuatu. Itu termasuk juga menghadapi masa pasca milenium ini. Oke, makasih, Bro. Makasih.